Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Olga Putri. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Perkantoran Digital. NIM saya 45324005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konten digital kreatif dan profesional. Jadi, di zaman sekarang hampir semua kegiatan sudah berhubungan dengan dunia digital, termasuk cara kita membuat konten. Mengapa penting untuk kita tahu apa sih konten digital itu? Bagaimana membuat konten yang kreatif dan bagaimana konten itu tetap terlihat profesional. Nah, supaya tidak panjang-panjang di pembukaan, langsung saja kita masuk ke pembahasan dari slide pertama. Jadi teman-teman, pertama kita pahami dulu apa sih itu konten digital. Nah, konten digital itu sebenarnya semua bentuk informasi yang kita buat lalu kita bagikan lewat media digital. Itu yaitu bisa lewat HP, laptop, internet, media sosial, website, semuanya. Contohnya seperti teks, foto, video, audio, atau gabungan. Pokoknya selama itu diproduksi secara digital dan disebarkan secara online, itu termasuk konten digital. Sekarang konten digital itu sangat penting karena hampir semua aktivitas komunikasi dilakukan lewat platform digital. Di slide kedua, yaitu membahas tentang tujuan konten digital. Nah, kenapa sih kita membuat konten digital? Tujuan paling utamanya itu untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, konten juga bisa membantu kita membangun branding. Misalnya kita ingin dikenal sebagai orang yang kreatif, informatif, atau profesional. Itu juga bisa loh dibangun lewat konten. Dan yang terakhir, konten itu bisa meningkatkan engagement. Ketika orang like, komen, share, atau nonton konten kita, itu artinya konten kita diterima dengan baik. Slide ketiga yaitu kreativitas dalam konten digital. Kalau bicara soal kreativitas, ini penting banget. Kreativitas itu bukan harus membuat hal yang sulit, tetapi bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan dengan cara yang unik, beda dari yang lain. Bisa dari ide, dari cara penyampaian, dari visualnya, atau dari kombinasi audio, gambar, dan juga teks. Kadang bahkan ide sederhana tapi penyampaiannya menarik, itu disebut kreatif. Berikutnya kita bahas ciri konten kreatif. Nah, konten kreatif itu biasanya original, alias bukan hasil meniru. Selain itu, isinya juga relevan dengan kebutuhan audiens. Jika kontennya nggak nyambung sama orang yang kita lihat, mereka pasti lewat saja. Visualnya juga itu harus menarik, tidak perlu yang rumit, tapi enak dilihat, rapi dan jelas maksudnya. Dan tentunya saja harus punya konsep yang jelas, supaya audiens paham pesan utama dari konten itu. Nah, slide kelima ini membahas tentang konten profesional. Konten profesional itu fokus pada kualitas. Biasanya kontennya rapi, bahasanya jelas, tidak ada typo, dan tidak terburu-buru dibuatnya. Selain itu, konten profesional memiliki konsistensi, mulai dari warnanya, gaya desain, sampai cara penyampaian. Kita juga harus mematuhi etika digital seperti tidak menyinggung siapapun dan tidak menyebarkan hoaks. Di slide 6 membahas jenis konten digital. Konten digital itu jenisnya banyak banget. Ada konten visual seperti foto dan infografis. Ada juga konten yang video. Sekarang paling populer karena mudah dipahami dan menarik. Ada juga konten teks seperti artikel dan caption, dan ada konten audio seperti podcast. Setiap jenis konten itu punya kelebihan masing-masing. Nah, berikutnya kita masuk proses pembuatan konten. Untuk membuat konten, kita perlu melewati beberapa proses. Yang pertama itu kita riset. Kita cari dulu apa sih yang kita butuhkan audiens. Setelah itu, kita buat konsep
atau ide yang besarnya perlu masuk di tahap produksi seperti desain atau perekam video. Setelah kontennya jadi, kita edit supaya lebih rapi, lalu dipublikasikan di platform yang kita inginkan. Terakhir itu kita evaluasi kontennya, apakah kontennya ini sudah menarik, apakah bisa diperbaiki untuk konten selanjutnya. Di slide ke-8 membahas tentang prinsip visual. Supaya konten kita terlihat bagus dan profesional, kita harus memperhatikan prinsip visualnya. Keseimbangan penting supaya desain kita itu tidak berat di satu sisi. Kontrasnya dipakai untuk menonjolkan bagian penting seperti judul, warna yang harmonis membuat konten enak dilihat. Nah, tipografinya itu harus mudah dibaca dan jangan sampai fontnya bikin orang pusing. Nah, di slide 9 ini membahas tentang etika digital. Dalam membuat konten digital, kita harus punya etika. Jangan plagiat atau meniru konten orang lain tanpa izin, itu sangat tidak baik ya teman-teman. Seperti itu. Kalau kita ambil data atau informasi dari tempat lain, kita tetap cantumkan sumbernya. Dan jangan menyebarkan hoaks atau informasi yang belum pasti. Dengan menjaga etika ini, konten kita tidak hanya profesional, tapi juga dipercaya dengan orang lain, seperti itu. Berikutnya kita masuk di slide 11. Nah, slide 11 ini membahas tentang tren konten digital. Tren konten digital sekarang itu lebih ke video-video pendek seperti TikTok, Reels, dan Short. Konten storytelling juga banyak digemari karena terasa lebih dekat dan personal. Selain itu, desain minimalis juga sangat populer sekarang, simpelnya tapi tetap jelas dan informatif. Nah, jadi teman-teman, itulah penjelasan materi saya tentang konten digital kreatif dan profesional. Mulai dari pengertian, tujuan, proses pembuatan, juga sampai tren dan tools yang bisa kita pakai. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam membuat konten yang kreatif dan juga profesional. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.